Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM 24041200067. Saya Ikhwan Mokrufi Gusni Ramadan dengan NIM 2404120065. Perkenalkan, nama saya Gayatri Metali Putri Sugito dengan NIM 2404120064. Perkenalkan nama saya Gefri Rizky Maulida dengan NIM 2404121068. Perkenalkan, nama saya Rakiti Akilazada dengan NIM 2404120066. Membangun konteks teks proposal. Proposal penelitian dalam proposal kegiatan merupakan produk karya tulis yang sangat penting untuk dipahami. Dengan mempelajari bab ini, kita dapat memahami substansi teks proposal dan ciri-ciri kebahasaannya. Proposal pada dasarnya adalah sebuah rencana atau tawaran. Dalam KBBI, proposal memiliki makna rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal penelitian atau proposal kegiatan yang dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik. Oleh karena itu, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan haruslah didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Yang kedua adalah menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Yang pertama, menelusuri model teks proposal. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur tes tertentu. Struktur tes itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Pada bab ini, Anda akan menemukan hakikat proposal penelitian dan proposal kegiatan serta akan menelusuri struktur tes dan formulasi bahasa yang disyaratkan pada kedua jenis proposal tersebut. Yang pertama, menelusuri model teks proposal penelitian. Menelusuri model teks proposal penelitian merupakan langkah penting dalam menyusun proposal yang kuat dan meyakinkan. Proposal penelitian adalah dokumen formal yang berisi rancangan terperinci mengenai sebuah penelitian. Dokumen ini berfungsi untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan baik dari lembaga pendidikan, pembimbing, atau pihak penandaan. Yang kedua adalah menelusuri model teks proposal kegiatan. Menelusuri model teks proposal kegiatan merupakan langkah awal yang krusial dalam menyusun proposal yang efektif dan menarik. Proposal kegiatan adalah dokumen formal yang berisi rencana terperinci mengenai suatu acara atau proyek. Dokumen ini berfungsi untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak seperti sponsor, lembaga, atau komunitas. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian, memuat unsur-unsur yang terdiri atas: 1. Yaitu latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat atau pentingnya penelitian. Keempat, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan, teori utama, dan elaborasinya, serta ketertarikannya dengan sebagai hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, yaitu kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian. Yang keenam, yaitu asumsi atau hipotesis. Yang ketujuh, sumber data atau subjek. Yang kedelapan, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Yang kesembilan, metode atau prosedur penelitian. Yang kesepuluh, teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka sementara. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tahap pendahuluan pada proposal meneliti mengandung unsur yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Tahapan pendahuluan berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah yang akan dilaksanakan penelitian, menentukan pokok masalah, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau teknik tertentu. Tahapan yang kedua yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Teori yang disajikan pada landasan teori merupakan perluasan dari pendekatan yang sudah dilakukan di latar belakang pada tahapan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Tahapan ini yaitu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Metode ini juga menyangkut data dan sumber data.
Data pada analisis ini dalam penelitian disajikan untuk menarik simpulan. Data mempunyai wujud dan data penelitian diambil dari sumber data. Jadi, sumber data adalah tempat data diambil dan sumber data itu lebih luas daripada data yang digunakan. Metode menyangkut data dan sumber data. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dianalisis dalam penelitian yang dijadikan dasar untuk menarik simpulan. Data mempunyai wujud dan data penelitian diambil dari sumber data. Jadi sumber data adalah tempat di mana data itu diambil. Apabila populasi suatu penelitian besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan juga waktu, peneliti dapat menggunakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Lalu yang keempat ada daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Lalu yang kelima ada simpulan tentang struktur teks dan juga hubungan genre pada teks proposal penelitian. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks yang berisi pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, lalu yang terakhir metodologi penelitian. Lalu ada menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan dan pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Lalu ada tujuan, manfaat, dan juga strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, tata laksana kegiatan. Tahapan ini adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Lalu yang ketiga, penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan, proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Lalu yang terakhir adalah simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Tahapan-tahapan itu adalah struktur teks dengan urutan pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan juga penutup. Selanjutnya, membangun teks proposal secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks proposal. Rekonstruksi teks proposal dilakukan dengan menyusun ulang teks menggunakan bahasa sendiri, namun tetap mempertahankan struktur, isi, dan genre mikro yang ada. Langkah-langkahnya adalah: 1. Menentukan teks proposal yang akan direkonstruksi. Yang kedua, memahami struktur dan isi teks tersebut. Yang ketiga, meringkas setiap tahapan teks dengan bahasa sendiri tanpa mengubah isi dan genre mikro. Yang keempat, menggabungkan ringkasan setiap tahapan menjadi satu kesatuan. Yang kelima, memeriksa kesalahan bahasa dan memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, hasil akhir yang telah diperiksa adalah rekonstruksi teks. Yang kedua, menyusun teks proposal yang baru. Proposal yang disusun, baik penelitian maupun kegiatan, harus orisinal meskipun dapat mengacu pada model yang ada. Struktur dan bahasa bisa ditiru, tetapi isi proposal harus berasal dari inisiatif sendiri. Proposal penelitian bisa terkait dengan topik skripsi, sementara proposal kegiatan mencakup kegiatan seperti lokakarya atau pelatihan, dengan referensi dari proposal sebelumnya. 3. Menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. 3.1 Menganalisis formula bahasa dalam proposal. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan, sebagai konteks dari kekinian. 3.2 yaitu menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan yang akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh peneliti atau kegiatan itu. Penelitian atau kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal, tetapi hasil penelitian atau kegiatan itu tidak dapat diukur dan arah yang dituju tidak jelas. 3.3 yaitu menganalisis pihak yang diberi proposal. Seandainya proposal itu adalah proposal penelitian yang Anda buat, proposal itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing Anda dan kepada
program studi, dan petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Dengan demikian, proposal yang Anda buat harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing Anda menyetujuinya.